kirim tanaman satu pohon ke luar negeri, itu sudah menjadi ekspor. Syaratnya ekspor itu harus menggunakan fitosanitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan ekspor tanaman hias ke Jepang sama ke Amerika. Kebetulan hari ini memang prosesnya tadi yang di video intro itu proses dicuci ya, tanamannya dicuci bersih. Jadi diusahakan di bagian akar dan daun itu sudah bersih dari tanah atau dari media tanam. Kalau masalah bersih dari kutu, masalah bersih dari penyakit, masalah bersih dari hama, itu kita kan sudah rawatan seminggu sekali ya, yang biasanya kita bahas itu untuk perawatan tanaman lah. Ya, jadi intinya di akar-akar, di bagian akar ini juga harus bersih dari tanah. Nah, nanti ini banyak nih, lumayan ini ada beberapa jumlahnya. Terus selain menyiapkan tanaman yang sudah dibersihkan atau tanaman yang akan dikirim, jangan lupa masalah jumlah itu harus sesuai dengan pengajuan. Jika kalian ordernya itu contohnya 11 gitu ya, ya kalian kirimnya itu 11, jangan ngasih bonus. Biasanya masalah di tujuan itu ketika kalian ngasih bonus. Indonesia ini kan biasanya baik hati semua kan, jadi beli 10 gratis 1 gitu kan. Ya, kalau memang mau ngasih bonus, itu nanti di dokumen karantina yang diajukan, itu diajukannya 11, jangan 10. Jadi nanti di invoice-nya pun itu diajukan 11, gitu ya. Meskipun transaksinya 10, kalau kita mau ngasih tanamannya 11, ya pengajuannya 11. Terus yang rawan lagi kalau di Sansevieria itu biasanya di pupus daunnya. Nah, itu biasanya di dalamnya situ itu biasanya ada tanahnya tuh atau ada media tanamnya. Itu harus disemprot bersih, jangan sampai ada media tanam. Karena kalau ada media tanam yang bersarang atau diem di pupusnya di sini, jadi mungkin bisa pakai kuas atau cotton bud gitu kan. Itu memang biasanya masalah di tujuan, apalagi Jepang, Korea itu lebih teliti ya di karantina tujuan sana. Karena di sana itu nanti bisa saja di lab, meskipun random. Kalau ketahuan ya jadinya kan dimusnahkan atau dikembalikan. Dan kalau ketahuan atau kita ngirim tanaman itu di sana ternyata mengandung penyakit atau hama atau ada namanya itu OPT-nya. OPT itu organisme penghambat tumbuh atau gimana lah, nanti carilah. Pokoknya OPT-nya itu nanti bahaya. Bahayanya itu bisa berdampak sama eksportir dan petani-petani yang lain. Seperti contohnya kemarin itu kan kasusnya di Korea ya. Kasusnya di Korea. Di Korea itu kemarin ada yang ngirim anthurium. Nggak tahu siapa dari kawan kita eksportir di Indonesia ini. Itu ada penyakitnya. Terus kemarin juga di Amerika kami dapat kabar itu ada cabuk putihnya. Nah, hal-hal seperti itu tuh menghambat eksportir lain. Jadi ketika ada orang mengirim dengan jenis yang sama
Akhirnya di negara tujuan itu dibongkar semua. Dan tahu kan, biasanya kalau proses pembongkaran, kalau orang bukan tanaman hias, biasanya kan bisa rusak gitu kan. Kalau kita bongkar atau habis di tisu, habis di packing dan segala macam, kalau orang tanaman hias mungkin nggak mungkin rusak ya. Nata kembali ke kardusnya itu mungkin bisa aja aman. Tapi kalau orang-orang pemerintahan begitu kan nggak ngerti nih. Padahal yang kita jual adalah ujung-ujungnya, jangan sampai patah dan lain-lain. Itu biasanya menyebabkan kecewa di konsumen. Sumbernya dari orang karantina karena ada yang ngirim di sana mengandung similis atau nematoda. Akhirnya jenis anthurium dan jenis philodendron itu dilarang masuk Korea dan Jepang. Ketika dilarang seperti itu, dampaknya eksportir seluruh Indonesia yang kena dampak. Lebih besar lagi dampaknya ke petani anthurium dan philodendron di Indonesia. Akhirnya tidak bisa ekspor ke Jepang dan Korea. Susah kalau kayak gitu. Jadi kita sebagai eksportir atau jika kalian juga sebagai eksportir, ya harus menjaga masalah produk yang dikirim atau tanaman yang dikirim itu memang benar-benar sehat dan memenuhi syarat di negara tujuan. Karena dampaknya bukan hanya kepada kita sendiri, tapi kepada yang lain, bahkan petani dan seluruh pecinta atau pedagang tanaman hias seluruh Indonesia. Itu saja ya, habis ini kita berangkat ke karantina, sama nanti kelengkapan dokumennya aku kasih tahu. Jadi apa yang perlu dipersiapkan, selain bawa tanaman, kita nanti akan bawa yang namanya dokumen shipmentan. Terus habis shipmentan kita juga bawa namanya PPK online, bawa PPK yang diajukan untuk karantina, dan kita juga bawa invoice serta bawa packing list. Itu aja syaratnya. Nanti setelah diserahkan ke karantina, nanti kita ngobrolnya di kantor karantina langsung. Dan bagaimana prosesnya dari rumah, tanaman yang disiapkan itu tadi dicuci bersih, lalu kita siapkan dokumennya, terus kita berangkat ke karantina. Nanti di karantina kita ketemu lagi sekalian bagaimana prosesnya di sana. Jika kalian nggak penasaran dan kalian bisa semangat ekspor tanaman hias. Ya, ini dokumennya ya, berupa PPK. Ini yang dokumen PPK-nya. Jadi ini dibuat dari situsnya karantina atau PPK online. Jadi kalian harus buat ini untuk masuk ke karantina. Bukan karantina COVID ya. Nah, terus ini nih yang lama ini. Sekalian Pak Dirjen Hortikultura biar denger. Ini 3 minggu baru rilis. Nggak tahu kenapa. Atau antri se-Indonesia atau gimana ini ya. Ini yang bikin lama. Itulah kenapa kadang konsumen kita tanya kapan dikirim gitu kan. Ngurus surat keputusan Menteri Pertanian ini loh, atau shipmentan. Kalau kita sering ngomong ini shipmentan, ini yang lama. Ini bahan untuk nyetak fitosanitari. Jadi tanpa ini kita nggak bisa nyetak fitosanitari. Dan kalau ini adalah syarat ke kantor karantinanya, kalau ini syarat dari negara kita, dari negara tercinta Republik Indonesia. Lamanya itu di situ. Terus yang perlu kita siapkan juga invoice ya. Invoice ini sekalian kita siapkan karena nanti untuk kebutuhannya di karantina mungkin data sama di tujuan. Ini nanti invoice ini di tujuan juga dibutuhkan karena untuk membuktikan mungkin kalau tanamannya ini bukan curian atau gimana. Packing list dan ada tabel realisasi. Tabel realisasi ini adalah pengajuan kita ke negara kita sama berapa tanaman yang kita kirim. Ini yang tujuannya ke Jepang. Ini aku pengajuannya 100, aku baru ngirim 50, baru ngirim sama 10 ya. Sekitar aku masih punya kuota sekitar untuk jenis Trifasciata masih ada kuota 40 gitulah. Nah, kalau orang yang sudah pernah ngurus shipmentan pasti paham itu. Bagi yang belum paham bisa tanya atau browsing ya. Nanti gimana, atau tanya langsung ke Dirjen Hortikulturanya gimana caranya untuk mengurus hal-hal itu. Apa saja yang dibutuhkan, syaratnya.
itu mereka sudah kasih tahu di halaman depan. Jadi cara-caranya untuk mengisi shipmentan, cara-caranya untuk pengajuan ekspor itu sudah ada di halaman depan. Di situsnya itu Simple 2. Jadi ketik aja di situsnya, lupa Simple 2 apa gitu. Ketik di Google Simple 2 ekspor gitu sudah keluar. Nah, ini realisasinya udah sering nih, udah langganan. Nanti habis bawa ini langsung ke kantor karantina. Habis kantor karantina nyerahkan ini, ya udah nanti langsung tanamannya diperiksa, tanamannya di lab. Di lab itu nggak usah terlalu mikir aneh-aneh ya. Di lab itu cuma diambil sampel 10% dari jumlah secara random. Itu nanti yang perlu dibayar ke karantina. Jadi nggak ribet harus berhari-hari. Kalau fitosanitari, kalau di kota kami ya, di kota Malang, itu sehari biasanya jadi. Selama kita datangnya sebelum jam 12 siang, itu biasanya langsung jadi. Tapi kalau kita datangnya itu setelah jam 12 siang, biasanya itu dicetak besoknya. Karena mungkin sudah antri sama yang lainnya ya. Nanti ketemu di karantina. Hari ini ada 4 pengajuan, kirim ke Jepang sama kirim ke Amerika. Nah, biar nggak morat-marit kata orang Jawa. Udah, kita masukin map satu-satu, lalu disiapin, lalu siap berangkat. Oke. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá. A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más allá. A través de la gran oscuridad. Y más allá. Ini udah sampai kantor karantina pertanian Malang. Kita sekarang waktunya mengajukan fitosanitari agar bisa ekspor, kawan. Gimana prosesnya di karantina? Simak videonya terus ya, jangan di skip. Dan jangan lupa lah di-subscribe, ditonton sampai habis lah. Yuk, agar kita bisa berbagi terus. Días que no hemos tocado y yo no quiero descansar. Resuena por la pared creando una canción. No quiero perder el ritmo y más. Di kantor pakai masker. Nih. Oke, ini sekarang aku sudah mengajukan, kita taruh di meja resepsionisnya sini, meja pelayanan. Nanti ini kantornya sepi karena sekarang masih jamnya istirahat. Jadi sambil nunggu istirahat, karena aku sudah terbiasa datang ke sini, jadi kita langsung proses tanamannya ke belakang di tempat pengambilan sampel. Oke. Kita bawa tanamannya yang mau diekspor. Ayo guys, semangat guys. Ini di sini daerah Pakis, Malang, deket Bandara Abdurrahman Saleh. Nah, ini belakangnya ya. Nah, kita pengambilan sampelnya di sini. Nanti di sini diperlakukan pengambilan sampel itu di sini. Ini
Ini catatan ini apa namanya? Listnya yang mau dikirim. Kita ada 4 pengajuan. Jadi biar nggak lupa tanamannya apa saja. Oke, sekarang kita lakukan perendaman di sini. Karena saya sudah terbiasa di sini, jadi saya gerak-gerak sendiri tanpa harus didampingi orang karantina. Mungkin kalau kalian bisa tanya atau bisa minta pendampingan. Kelebihannya di karantina Malang ini, obat ini sudah disediakan. Jadi kalian, kalau setahu saya pengalaman di karantina di Surabaya itu dia perlakuannya itu datang ke rumah. Jadi kita obat-obat itu biasanya dari kita sendiri. Ini pakai obat nematisida, terus yang ini insektisida, sama fungisidanya. Nah, karena kita perlakuan saya di rumah itu fungisida dan insektisida sama nematisida itu sudah rutin, mungkin di sini hanya syarat perendaman agar untuk memastikan tidak ada nematodanya, kita lakukan perendaman dengan nematisida aja. Kayak rumahnya sendiri guys, kantor di sini udah enak, santai. Jadi kita lakukan perendaman sekitar 5 liter ya. Nah, jadi tempat di karantina Malang di sini itu ada tempat untuk mengecek hewan, ngecek tumbuhan. Itu di sini. Jadi kalian itu kalau mau ekspor lewat Malang itu nggak ribet. Sudah obatnya sudah disediakan, terus sama tempat-tempatnya seperti baknya, terus tempat-tempatnya lah, intinya kebutuhan. Nematisida itu aku nggak ngiklan ya. Nah, memang nematisida itu pakai velum itu terbukti banget. Kita pakai 1 sendok aja sekitar 5 mili. Sekitar 5 mili. Ini 5 sampai, karena perendaman sebentar, kira-kira maksimal 15 menit. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk nematoda yang berada di akar atau yang berada di batang-batang bawah yang biasanya ada di bawah-bawah sini, itu nanti biar mati. Lah, padahal tadi kan di rumah kan sudah aku rendam, ya kan? Terus seminggu sekali sudah aku siram. Seminggu sekali aku sudah semprot daunnya, ya kan? Itu kemungkinan kecil kalau menurut saya secara kasat mata ini sudah nggak ada gitu loh. Karena memang bersih banget ini sudah bersih banget. Tapi daripada nanti ditolak, ketika nanti kan lihatnya nih pakai mikroskop nih, nanti kita saksikan mikroskopnya gimana ya. Lah daripada ditolak terus harus kembali lagi, kita lakukan aja prosedural seperti inilah. Kita rendam lagi, kita 15 menit, dan agar orang karantina itu menyaksikan bahwa kita ini sudah direndam. Kalau dulu itu kita biasanya cukup store foto ya. Foto aja, di foto aja ini sudah direndam di foto. Tapi ada eksportir yang nakal nih. Kadang fotonya itu dipakai orang lain, ya kan? Biasanya dipakai untuk pengajuan lain gitu. Nah, nanti diperiksa sama daun-daunnya guys. Tapi yang dimasukkan lab itu biasanya dari sisi akar. Nah, ini Monstera Brasilian nih, hasil tani kawan saya, karena punya saya sudah habis. Sama nih kualitasnya, cakep. Ini yang kirim ke Jepang nih, ke teman saya. Oh iya, konsumen saya ini juga subscribe juga kok, jadi mungkin dia akan tahu. Ambil yang panjang-panjang dulu aja. California, Futura variegata, main liplingnya dikirim juga. Nih,
Kalau di Sansevieria ini akarnya boleh nih dipotong nih, boleh. Tapi nanti biar orang karantina aja. Nah ini cukup. Masih bisa nih dimasukkan, ditambahin yang lain. Kita kasih ini aja. Oke, ini tempatnya kayaknya kurang ini. Nah, tempatnya kurang, jadi kita pakai tempat 2 lah. Ambil tempat lagi. Ini perlu 3 tempat karena juga ngirim pilo ya. Nah, oh ini yang besar harusnya panjang-panjang harusnya pakai. Mungkin agak berisik ya karena ini outdoor, terus di sebelah ini ada bego. Ya namanya bego, eskavator. Eskavator lagi garap tanah di belakang karantina. Milik pertanian nih, tebu. Gak masalah ya. Yang penting intinya kita tunjukin prosesnya gimana di sini. Terus apa sih yang biasanya dilakukan ketika kita mau ekspor tanaman demi satu surat fitosanitari. Jadi prosedurnya harus kita jalani. Airnya dikira-kira aja ya. Selama kita sudah merawat tanaman itu sehari-harinya, maksudnya itu sudah sehat. Jadi kalau ketika melakukan perendaman di sini sudah nggak perlu lama-lama. Karena kalau direndam lama-lama sebenarnya kan bahaya juga kan buat tanamannya. Jadi 15 menit saja, nanti kalau sudah di lab itu sudah, terus kita bilas. Sedikit aja ya, yang penting kelihatan putih gitu aja. Soalnya kalau aku pakai di rumah itu, ini kan yang untuk nematisida ini dikocor. Dikocor itu dalam artian saya satu tangki itu yang digendong itu 17 liter. Itu saya hanya pakai berapa ya? Hanya pakai 5 mili. 1 sendok aja. Itu sudah cukup. Dikocor. Kalau nematisida saya makainya 3 minggu sekali, 21 hari lah gitu, karena kan tanamannya di pot kan, beda lagi kalau tanamannya di tanah. Biasanya orang petani-petani kentang ini wajib pakai nematisida begini agar kentangnya itu bersih-bersih, mulus-mulus, biar nggak kena nematoda. Kalau ada kena nematoda itu cacing banyak. Ini honey stacker. Honey stacker, alhamdulillah panenan sendiri. Yang dijual sayang ya, beranak 4 gitu ya, beranak 4. Nah, nih kalau ada yang begini, ini sebaiknya dibuang daripada kita tolak. Nih begini nih. Nih, kalau ada yang seperti ini mending kita buang aja daunnya. Daripada nanti ada pertanyaan, ini nggak sehat, ini apa gitu kan. Ya alhamdulillah, ini lolos ini tadi dari pemeriksaan. Yang begini ini nggak boleh. Jadi mending dibuang. Lah kalau tanaman kalian dikoleksi, kadang kan harganya per daun ya. Jadi diusahakan jangan sampai kena seperti itu. Karena ini tanaman ya standar ya harganya, jadi masih dibuang di bawah itu masih cantik lah. Kecuali kalau yang di sini yang kena, ya kita harus tukar tanaman. Itu, contoh kita sudah kelihatan sendiri ya. Hal-hal seperti itu nggak boleh. Jadi sambil dilihat, sambil diperhatikan. Tuh waktu nyuci lolos tuh, waktu nyuci lolos itu nggak boleh. Kalaupun di sini nanti lolos, maksudnya sama orang karantina di sini nggak kelihatan gitu ya. Takutnya nanti di karantina tujuan itu nanti kelihatan. Nah kalau mulus kan bersih begini. Nah kalau
kelihatan nanti yang ditolak itu bukan satu daun itu atau bukan satu pohon itu nanti yang ditolak, tapi seluruh paket nantinya ditolak gitu loh. Nah kalau ditolak gitu kan nanti bisa reekspor atau dimusnahkan di sana. Terus nanti dapat surat NNC, surat komplain antar karantina. Kirimannya Botani Flora mengandung hama, ada OPT-nya, waduh bahaya. Jenisnya apa? Sansevieria gitu kan. Akhirnya nanti Sansevieria jadi pantauan, terus jadi eksportir lain yang mau kirim Sansevieria jadi kesulitan juga gitu kan. Nah kalau ada daun yang jelek itu mending dibuang aja. Nih, ini sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi karena sobek terus hitam, jadi daripada nanti menimbulkan pertanyaan, mending dibuang aja. Nah, biasanya nematoda itu bersarangnya itu di sini nih. Nih, yang begini-begini. Kalau kalian ragu, ini boleh dipotong ini, dipotong aja. Ini aku ragu nih, karena hitam ya. Mending dipotong aja. Nah, mending dipotong aja biar yang hitam itu nggak terdapat sarangnya. Kalau bagus kan begini nih. Nah ini hati-hati ya, hati-hati maksudnya hati-hati ketika packing. Nah kalau seperti ini di packing di Jepang itu kalau jumlahnya kirimnya 10 ya harus 10 ya, karena Jepang pernah aku kasus waktu itu kirim agave. Ini pengalaman ya, pengalamanku sekalian juga buat pengalaman kalian semua. Kalau Sansi mungkin kuat ya, tapi kalau agave biasanya ada anaknya, itu kena tangan begini saja itu biasanya patah. Lah itu khawatirnya ketika kita packing itu patah, tapi di dalam ketika dicek itu jadinya 2 pohon, bukan 1 pohon. Akhirnya jumlahnya itu jadi nambah 1. Nah itu bisa menjadi masalah. Pengajuannya 10 kok jadi 11, padahal yang 1 itu anakannya. Jadi komunikasikan sama konsumen kalau ada anakannya itu termasuk enggak. Kalau termasuk ya itu, kalau packing jangan sampai patah, atau yang buka di sana jangan sampai patah. Kalau di Sansi kuat, tapi rawannya di agave. Jadi mending amannya kalau jual itu anaknya ditani aja lagi atau tanpa anak gitu loh. Kalau Sansi nggak masalah, kuat gitu. Konsumennya malah seneng tuh beranak gitu kan. Tuh beranaknya 2, 3 gitu ya. Ngeri. Seneng. Ini direndam sekitar 15 menitan ya. Pinguicula laku guys. Ini tanaman di Indonesia favorit banget. Ternyata di Jepang juga sangat favorit nih. Pinguicula mendunia guys, Sansevieria. Kata seniorku Pak Safi'i, Sansevieria Sidoarjo, Sansevieria di Sidoarjo, Sansevieria bahagia. Kalau kamu nggak kenal Sansevieria, hidupmu akan sia-sia. Kata-katanya istimewa. Ayo guys, sekali lagi, ayo kita bikin YouTube seperti inilah. Apa kegiatan kalian berbagi? Dengan begini kan aku juga mempromosikan CV ku sendiri, bahwa CV ku ini juga bisa ekspor. Terus dagangannya itu apa saja, lumayan lah. Kemarin gara-gara YouTube ada orang lihat, terus punya teman di Batu, dia tanya, ini siapa sih Botani Flora? Aku lihat YouTube-nya, terus ternyata dia jadi beli pagoda seperti konten yang kemarin itu. Ini agak noise ya, karena galvalumnya ini kena hujan. Nah, ini ada kiriman Syngonium sama agave sama pilo-piloan ini, aroid, pedatum,
sama Mojito, Syngonium Mojito sama Marble Queen. Yang ini ke Amerika guys, daun-daunan. Ini sebentar aja kalau daun cukup 5 menit aja ya. Habis itu dibilas. Oke, proses perendaman sudah. Nanti terus kita laporin ke petugasnya yang jaga tadi kayaknya ibu-ibu itu. Nah, yang jaga nanti sudah direndam, sudah siap untuk diambil sampelnya. Enak ya di karantina Malang, santai, enjoy, dan pelayanannya oke. Tadi ini udah aku laporin kalau aku sudah melakukan perendaman. Habis ini petugasnya datang untuk ngambil sampelnya. Jadi ini aku catat listnya untuk mempermudah. Biasanya kan dia lihat dari pengajuannya, tanamannya apa saja gitu kan. Nah ini ada 4 penerima nih, ada 4 penerima. Jadi nanti yang Sansevieria ini ke Jepang, yang pilo-piloan ini ke Amerika, sama agave 1 ke Jepang juga. Jadi ini 1 pohon aja. Kalau ada orang luar negeri nanya, ya kasih aja, ya dijualin aja. Nanti kami bantu ekspornya lah. Ini ada 1 pohon agave order ke teman saya. Lalu teman saya minta bantuan untuk kirimkan hanya 1 pohon. Bisa aja loh, 1 pohon itu orang Jepangnya itu untuk sampel aja, gimana nanti sampai di sana. Atau dia memang orderan 1 tapi koleksi gitu kan. Bisa aja nanti terjadi di kalian. Jadi diladeni aja, maksudnya dilayani aja ketika ada orang minta walaupun hanya 1 pohon. Nah, kita tahu sendiri kan, harga lokal sama harga luar negeri tentunya lebih up lah gitu. Oke, ini sudah 5 menit, jadi mending kita ambil biar nggak terlalu lama. Kalau yang Sansevieria itu 15 menit lah, nggak masalah karena daunnya keras. Terus aku pilah-pilahin yang mana Syngonium, yang mana pilo. Karena nanti billingnya atau bayarnya kita ke karantina itu untuk yang di lab itu adalah 10% dari jumlah pengajuan. Jadi harga karantina itu sebenarnya murah ya. 1 tanaman itu Rp100. Terus labnya nematoda itu harganya Rp25.000. Rp25.000 itu perkaliannya dari 10% dari jumlah tanaman. Jadi gini contohnya, aku mungkin menjelaskan kurang bisa ya. Nah ini pilo sama pilo, ini Scindapsus. Nah jadi contohnya kalian itu ngirim 10 tanaman. Jadi jumlah yang seharusnya dibayarkan ke negara itu adalah Rp100 kali 10. Berarti Rp1.000 berarti kan. Nah, labnya itu adalah 10% dari jumlah yang dikirimkan. Jadi kalau kalian kirimnya 10 tanaman, jadi labnya itu terhitung 1 tanaman yang dilabkan, yang diambil sampelnya. Ya, kalau pengambilan sampel bisa banyak. Bisa dari setiap tanaman diambil sampelnya, akarnya begini gitu. Tapi yang terhitung di billing itu nanti hanya 10%. Jadi kalau 10% itu berarti kalau kita kirim 10 itu yang diambil 1. Berarti hanya Rp25.000. Nah, berarti biaya yang harus dibayarkan ke karantina itu kalau untuk uji labnya sama jumlahnya itu adalah 100 kali 10, 1.000 ditambah 1 kali 25.000, berarti sekitar 26.000.
Lalu dokumennya itu harganya Rp5.000. Nah, jadi yang perlu dibayarkan ke negara, jika kalian ekspor tanaman 10 pohon, yang perlu dibayarkan ke negara adalah 26 tambah 5.000, 31.000. Nah, hanya 31.000 yang perlu dibayarkan ke negara. Jadi nggak perlu bayar lebih-lebih atau bayar lain-lain, hanya itu biayanya. Dan selain itu, kalau di karantina Malang sini itu disediakan seperti obat untuk perlakuan, terus tempat sudah disediakan, jadi kan enak kelebihannya. Itulah kenapa saya ngurus karantina di Malang, dan kebetulan saya itu juga termasuk Malang Raya, yaitu Kota Batu. Oke, nanti billingnya kelihatan kok. Nanti aku tunjukin kepada kalian semua billing yang harus dibayar. Ini rata-rata sekitar 98 pohon nanti. Berapa yang harus kita bayar ya? Dengan 4 sertifikat. Nah, sekarang sudah proses pengambilan sampel yang itu tadi yang tak jelasin. Nah, terus yang sansevieria perendamannya ini sudah 15 menit. Nah, ini sekarang petugasnya dengan yang cantik sendiri ya di sini, dengan Putri. Nah, ini diambil sampelnya hanya segini. Tuh. Terus ditulis ini tadi apa, Bu? Singonium. Ya, iya, singonium. Nah, sampelnya singonium diambil dari semua, tapi nanti billingnya itu hanya 10% dari jumlahnya. Jadi nggak mahal. Ini pilonya jadi satu sama ini, Bu. Nah, yang diambil sama ibu petugas karantina itu adalah akar sama akarnya aja ya. Nih, seperti ini nih. Bisa dilihat ya, kelihatan ya. Tuh. Jadi jangan khawatir kalian ketika kesini, selama tanaman kalian sehat, kalau hanya dipotong akarnya hanya sedikit saja, itu nggak ada masalah dengan tanaman-tanamannya. Toh nanti ketika tanaman ini sampai di sana, itu nanti kan akan akarnya kan dia akan bikin baru lagi. Jadi jangan khawatir. Jadi aturan-aturan di karantina itu nggak bikin susah kita lah. Selama kita itu ngerti aturannya seperti apa, diikuti aja. Kalau kalian merasa susah, ribet, itu hanya kalian sendiri belum pernah melakukan aja, ya Bu ya. Biasanya kan gitu, Bu. Aduh, ribet gitu kan. Padahal dia belum pernah. Biasanya gitu, Bu. Ini Philodendron. Ya, Scindapsus hanya diambil batangnya sedikit ujungnya. Ibu ngambil yang jelek-jelek nih. ya emangnya ada yang jeruk yang diuji, kalau yang bagus mah jelas. Yang diambil itu yang hitam-hitam loh. Hati-hati. Yang bergejala. Yang bergejala. Yang biasanya nematoda itu ada yang batang yang hitam-hitam. Kalau itu mesti aman, Bu, karena dia ada di atas. Dia nggak ke tanah. Dia keturus kan. Nih, yang ada lumutnya nih yang diambil nih. Nih, senangannya Putri gitu. Ngambilnya itu yang sekiranya ini ada gitu. Ini dilakukan kayak gini ini demi apa ya? Demi keamanan kita ketika sampai di negara tujuan. Kalau nggak diperiksa di sini atau di sini nanti sudah sudah bersih, jadi kalian ketika kirim itu sudah nggak cemas lagi. Kita sudah pegang pito itu sudah bersih. Jadi, oke, ini sekarang sudah pengambilan sampelnya sudah selesai. Terus sama
petugasnya nanti langsung dibawa ke lab. Biasanya nunggu sekitar 15 menit ya Bu, ngasih air itu Bu ya. Direndam. Ngasih direndam air ades, air steril, terus baru nanti dicek, nanti kita lihat gimana prosesnya di dalam labnya. Oke Bu, terima kasih Bu, selamat bertugas. Amit-amit. Khusus Botani Flora ini diizinkan untuk bisa masuk untuk melihat proses labnya, dalam artian untuk melihat apakah ada OPT-nya atau aman. Jadi cemasnya itu ketika kita ngurus dokumen fitosanitari, cemasnya itu ketika di sini. Jadi bukan ribet dari sebelumnya ya, tapi kalau ternyata ada penyakitnya ya otomatis kita harus pulang dan mengganti tanaman. Tapi semoga saja enggak. Oke, ini lanjut lihat. Oh, jadi dilihat satu-satu ini dengan mikroskop 4000 kali ini ya, jadi bisa kelihatan. Nah kalau secara kasat mata sih petani kayak kita sih lihat sudah bersih banget gitu loh. Tapi ternyata setelah di lab memang bersih. Semoga saja bersih Bu ya. Tapi sekali lagi kalau memang itu ketemu ternyata ada nematodanya atau ada OPT-nya, mending ketemunya itu ketemu di sini. Karena kalau ketemu di sini tanamannya itu aman, tanamannya itu nggak dimusnahkan. Tapi kalau nggak diperiksa begini, nanti malah berdampak sama eksportir lain. Selain tanaman kita itu nanti di sana dimusnahkan, itu malah berdampak sama eksportir lain. Kan bahaya kayak gitu kan. Jadi tujuannya karantina ini sebenarnya untuk melindungi kita semua Bu ya. Seperti saya dengar kasusnya kemarin Amerika itu kan sempat ditolak tuh. Itu karena di sana itu masih ada OPT-nya, ada cabuknya, ada jamurnya, dan akhirnya ketika kita ngirim diperketat lagi di Amerika. Jadi tanamannya itu dihancurkan kayak gini, akar-akarnya. Nih yang Sansevieria tadi diambil sampelnya. Tadi akarnya diambil beberapa kan, terus dipakai air ades atau air steril, digunting-gunting, dihancurkan. Nah, kalau kena steril biasanya kalau memang ada OPT-nya, dia itu keluar. Nah, untuk melihatnya keluar enggaknya itu pakai mikroskop. Jadi selain tanaman kita itu nanti yang dipilih itu memang diminati orang luar negeri, jadi pastikan produk kita, tanaman kita itu sehat, terus bebas dari OPT. Karena sekecil apapun OPT nanti ketika dimasukkan di karantina nanti bisa ketahuan. Jadi jangan hanya, kalau memang niatnya pasarnya ekspor, jadi memang harus sedikit beda dengan pasar yang lokal ya. Seperti dari media tanam sama perawatan kita sehari-harinya menggunakan inseknya, nematisidanya, bakterisidanya, fungisidanya, kita harus benar-benar diperhatikan. Karena ini tanaman hias, jadi nggak apa-apa lah pakai kimia-kimia kayak gitu ya. Untuk perawatannya maksudnya. Kalau media tanamnya Botani Flora tetap masih favorit organik lah. 3 jam kemudian. Nah, ini tadi sudah di ACC semua, tanamannya bersih semua. Sekarang kita sudah di proses draft. Ini cetak draft. Nah, tujuannya cetak draft sebelum cetak pito. Ini kita prosesnya ngecek alamat. Jadi ngecek alamat ya, alamatnya sudah benar, terus HS code-nya sudah benar, negara tujuannya sudah benar, sama macam-macamnya ini sudah benar.
Nah, kalau sudah benar, sama jangan lupa additional declaration-nya ini, tipping, kandungan bahan aktifnya, konsentrasinya, sama ini tanggalnya udah bener, pengirimnya dari Botani Flora, terus by plan ini karena dikirim via DHL, jadi udah bener, kita tulis oke. Terus berikut dilakukan semuanya. Oke. Oke, nanti kalau sudah, baru nanti dikembalikan untuk dicetak pitonya. Ditunggu. Nah, ini billingnya ini udah keluar. Billingnya udah keluar. Jadi berapa yang harus kita bayar ketika ngurus karantina? Seperti yang tadi aku jelasin, ya kan, satu batangnya itu atau satu pohon itu Rp100. Karena tadi pengajuan 4 pengajuan, totalnya tanamanku ada 106. Jadi yang dibayar pohonnya ini 10.600. Lah, untuk biaya labnya, nematologinya dari 106 itu yang diambil adalah 11. Jadi 25.000 kali 11 sama dengan 275, dan aku mengurus permohonan 4, berarti kan ada 4 sertifikat. Itu 5.000 kali 4, 20.000. Jadi total yang aku bayar untuk mengurus 4 pengajuan di hari ini untuk ekspor ke Jepang dan ke Amerika 2, Jepang 2, itu adalah 305.600. Jadi biaya yang perlu kita keluarkan untuk ngurus ekspor dari 4 pengajuan dari 106 pohon itu sekitar Rp305.600. Jadi sudah nggak ada pungutan-pungutan lain atau pungutan-pungutan yang di luar billing ini. Dan ini pembayarannya bukan cash, tapi langsung dibayarkan ke negara langsung. Jadi kita menambah devisa negara dari kegiatan kita. Oke, kalau kita rajin ekspor, maka negara juga akan mendapatkan hasil juga. Tuh. Ini jadi bayarnya billing kita bisa melalui BRI, dan aku pakai jasanya Tokopedia. Jadi pembayarannya langsung lewat Tokopedia aja, jadi nggak ribet, atau bisa pakai ATM atau bisa pakai EDC. Oke, sudah lunas. Oke, ini sudah jadi, sudah diserahkan dengan petugas karantina, sudah jadi. Nah, kita ada 4 pengajuan, yang 2 seperti ini guys. Syaratnya ekspor itu harus menggunakan fitosanitari. Cara urusnya tadi dari video awal ya. Nah, kami ucapkan terima kasih buat Bapak petugas dan Ibu petugas karantina. Terima kasih banyak yang sudah banyak membantu dan banyak ngajarin proses-prosesnya. Jadi tanpa Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Botani Flora tidak akan pernah bisa ekspor. Oke, terima kasih banyak Bu. Ya, kurang 1 ya. Oh iya, kurang 1. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih Bu, pelayanannya baik sekali dan sangat membantu. Mungkin nanti kalau kawan-kawan ada yang mau ke sini yang tanya-tanya bisa ya Bu ya. Mau tanya gimana caranya ekspor, gimana caranya bikin akun PPK online dan bikin shipmentannya, itu sudah banyak di Google juga sudah banyak, terus di halaman depan itu sudah ada cara-caranya. Ini guys, kalau ekspor syaratnya begini. Oke. Dari video awal dan video sampai
bisa nyetak fitosanitari, kami ngurusnya di Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, wilayah kerja Bandara Abdurrahman Saleh, tanpa suap, pungli, dan gratifikasi. Nah, itu beneran loh, ini bukan hanya tulisan, ini beneran karena saya hanya membayar langsung ke negara dan tanpa bawah meja, atas meja, salaman, tanpa semuanya. Jadi silakan kalian urus. Kalau kalian ingin ekspor dan jika kalian butuh bantuan untuk ekspor, kalian bisa menghubungi kami di link deskripsi, itu kami sudah ada. Karena kebetulan kami sering ekspor tanaman hias, mungkin kalian petani-petani dan para pedagang di Indonesia, ayo Gratiex seperti kata Pak Presiden, gerakan 3 kali ekspor, bahkan 10 kali, bahkan 100 kali ekspor. Oke, kirim tanaman 1 pohon ke luar negeri, 1 pohon ke luar negeri, itu sudah menjadi ekspor. Jadi sudah, jangan bermindset ekspor itu harus kontainer. Kita jualan online, 1 pohon aja sudah bisa pergi ke luar negeri. Itu juga sudah menjadi eksportir. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired.